Tapi demi Allah saya katakan, kalau Anda belajar itu semua tidak mampu mendekatkan diri Anda kepada Allah, maka hadis ini tidak berlaku untuk Anda. Makanya selektif, kalau cari kajian pun selektif. Ini cari kajian yang banyak ketawanya tapi nggak ada isinya. Bahkan kajian yang memang tidak ada isinya sama sekali. Kenapa Anda ikut kajian yang dibahas jin? Kenapa ikut kajian yang dibahas hal-hal yang kadang-kadang bertentangan dengan Allah? Bertentangan hukum Rasulullah? Apa yang mau dibahas? Anda ikut kajian studi Quran yang dibahas semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Anda bahas penyimpangan dari hukum Allah terus pengen ke surga. Logikanya di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan di Quran surah 58 ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu, iman dulu, walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan yang diberikan tambahan pengetahuan. Redaksinya bukan dia belajar, redaksinya Allah yang berikan padanya pengetahuan. Belajarnya wasilah. Kenapa Allah berikan? Kan begini Pak, Bu. Maaf ya. Anda kan diberi oleh seseorang, kalau Anda punya kedekatan lebih banyak kan diberinya. Kalau Anda punya hubungan yang lebih baik, lebih gampang diberi, kualitasnya lebih bagus. Mustahil orang yang cinta Anda memberikan yang kotor, itu mustahil. Karena yang saling mencintai gak akan menjerumuskan pada keburukan. Itu pasti diberi banyak. Kuantitas banyak, kualitas bagus. Sekarang Anda pengen diberi oleh Allah, tapi Anda jauh dari Allah. Bagaimana bisa diberi? Jadi kalau Anda berharap pemberian yang bagus, puncaknya surga. Surga itu kan pemberian yang paling tinggi. Anda pengen diberi oleh Allah. Pengennya surga. Kualitas paling bagus, tingkat paling tinggi, jumlah kenikmatannya paling banyak. Ya logikanya bangun kedekatan dengan kuat kepada Allah. Itu poinnya. Bagaimana membangunnya? Makanya di majelis ilmu itu diikat dengan kalimat iman. Bukan cuma ilmunya yang penting. Kalau ilmu tidak membuat Anda dekat dengan Allah, maka ilmu itu tidak bermanfaat bagi Anda. Anda belajar tinggi-tinggi. Sekolah ke sekolah Islam. TK, SD, SMP, SMA. Sampai kampus pun kampus Islami. Bahkan kampusnya ada nama Islam di dalamnya. Tapi dengan belajar ke sana pun belum mendekatkan Anda dengan Allah. Ada yang tidak berkah dengan belajar Anda di situ. Ada kalimat imannya. Karena itu ketika disebutkan kalimat hilaqul dzikri, madis dzikir, itu boleh jadi sifatnya masih umum. Ada madis yang mengajarkan sholat, bagaimana cara sholat yang benar. Ada yang madis yang mengajarkan Quran, bagaimana cara menghafal Quran yang benar. Ada madis yang mengajarkan cara berdoa, cara zikir, fiqih, haji, umrah, kajian hadis. Tapi demi Allah saya katakan, kalau Anda belajar itu semua tidak mampu mendekatkan diri Anda kepada Allah, maka hadis ini tidak berlaku untuk Anda. Makanya selektif, kalau cari kajian pun selektif. Ini cari kajian yang banyak ketawanya tapi nggak ada isinya. Bahkan kajian yang memang tidak ada isinya sama sekali. Kenapa Anda ikut kajian yang dibahas jin? Kenapa ikut kajian yang dibahas hal-hal yang kadang-kadang bertentangan dengan Allah? Bertentangan hukum Rasulullah? Apa yang mau dibahas? Anda ikut kajian studi Quran yang dibahas semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Anda bahas penyimpangan dari hukum Allah terus pengen ke surga. Logikanya di mana? Jadi kalau di hadis yang kemarin, ya urdu atau kun alima atau muta'allima. Awas hati-hati. Jadilah engkau orang berilmu. Kalau belum jadi berilmu, jadilah penuntut ilmu. Au mustami'a. Ya, atau minimal Anda jadi penyimak, sering dengar kajian. Kalau belum sempat datang misalnya ke kajiannya, maka di mobil diputar kajian-kajiannya. Kalau bisa urutkan Pak, jangan acak. Walaupun Anda senang dengan ustadznya, tapi tetap bikin kurikulum. Apa yang Anda butuhkan supaya terukur kajian Anda dan terukur targetnya. Misal sebulan ini belajar fikih sholat. Ya, fikih sholat saja dulu. Dengarkan sampai selesai, pindah lagi misalnya ke umrah, ke haji, ke zakat, supaya capaiannya terukur. Dan itu lebih tenang, lebih nyaman kemudian untuk diikuti. Ya, tidak salah kalau ingin pindah-pindah dengan tidak ada masalah. Seling dengan sirah misalnya, seling dengan hadis. Tapi kalau bisa, kaitkan antara hadis sirah dalam satu pembahasan. Misalnya fikih salat, fikihnya bagaimana? Ayat Qur'annya, hadisnya, sirahnya seperti apa? Seperti apa Nabi salat? Seperti apa sahabat salat? Seperti apa tabi'in salat? Jadi dapat semuanya dalam ragam ilmu yang berbeda, tapi tujuannya sama. Ya, bineka tunggal ika. Berbeda-beda, ya, tetapi satu tujuan, satu target. Baik. Rabbil fa'ana bima alamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una.
bita'allumi wa tawassalna bita'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana